Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu anak dua di rumah kontrakan yang sederhana. Dan di sini yang pertama aku ada beli nangka kan waktu kemarin tuh ya, video aku beberapa hari yang lalu. Jadi ini nangkanya baru mau aku masak ya teman-teman. Jadi udah lumayan lama di kulkas, sekitaran 2 harian baru aku masak. Kenapa? Karena ya mager. Padahal kepingin banget masak atau makan gulai nangka ya, tapi tetap aja dibikinnya tuh mager gitu loh teman-teman. Karena bahan-bahannya juga kemarin tuh belum ada, kayak bawang terus sama cabai-cabainya tuh kebetulan habis. Terus juga tukang sayur yang biasanya lewat itu nggak lewat, jadi ya udah aku tunda dulu. Baru deh ini aku udah beli, jadi baru aku eksekusi untuk masaknya. Bumbunya ini simple, kalian juga pasti udah pada tahu, bawang merah, cabai, bawang putih, kemiri. Terus juga aku di situ pakai bumbu marinasi ya teman-teman, soalnya aku nggak ada kunyit. Terus juga nggak ada ketumbar bubuk, jadi ya udah aku pakai bumbu marinasi. Menurut aku sama aja, soalnya dia bahannya itu dari kunyit dan ketumbar ya teman-teman. Dan di sini nangkanya itu udah matang, jadi ini aku angkat. Dan di situ juga ada ayam ya teman-teman. Itu ayam tadi tuh aku beli pas kalian aku beli cabe. Itu harganya 18.000, nggak tahu berapa kilo atau setengah kilo lebih kalau nggak salah. Jadi aku mau ungkap aja. Nah, oh ya, kalian ada yang pernah nggak sih yang namanya gagal dalam memasak? Ya masak apa aja gitu, kayak misalkan kayak aku kemarin nih, aku bisa dibilang gagal ya untuk bikin seblak. Terus juga aku juga bisa dibilang gagal kemarin pas bikin peyek tuh, kayak langsung langsung jatuh gitu, enggak yang terlalu kental gitu loh teman-teman, ngerti gak sih? Pokoknya intinya ya emang sih kriuk pas si peyeknya itu, cuma menurut aku dia lebih rapuh gitu loh, nggak tahu kenapa. Padahal aku masih pakai takaran yang biasa aku pakai ya teman-teman. Jadi kayak ngerasa tuh kalau misalkan kita lagi masak terus ada yang gagal, ngerasa ya udah gimana gitu ya, udah capek-capek masak tapi rasanya tuh di luar ekspektasi kita. Kita tuh ngebayanginnya udah enak banget gitu ya, tapi ternyata pas mateng gitu ya teman-teman, malahan kayak ngelihatnya tuh nggak berselera gitu. Padahal aku waktu kemarin tuh pingin banget makan seblak ya teman-teman, karena kalau misalkan beli itu nggak cukup yang namanya 30.000. Emang sih toppingnya tuh banyak gitu ya teman-teman, tapi kan setidaknya aku meminimalisir budget gitu ya teman-teman. Soalnya kan kalau misalkan kita bikin itu lebih banyak, kita bisa nambah. Terus juga kalau misalkan beli itu emang mahal, tapi emang ada plus minusnya ya teman-teman. Jadi ya untuk kaum mendang-mending, terus juga untuk aku sebagai ibu, kalau misalkan jajan lebih dari 30 atau 50.000 di tanggal tua tuh kayaknya tuh rasanya tuh sayang banget gitu ya. Bisa buat besok lagi misalkan jajan anak aku, terus juga bisa juga buat jajan. Soalnya kalau misalkan aku itu jajan nggak cukup yang namanya 50.000 itu nggak cukup ya teman-teman. Misalkan aku beli apa, suami aku itu beli apa, dan anak-anak aku itu juga beli apa gitu. Jadi kita sekeluarga itu ya satu jajan ya semua gitu harus jajan. Aku nggak mau yang namanya aku lagi jajan atau lagi makanan terus suami aku atau anak-anak aku itu minta. Bukannya pelit ya teman-teman, karena aku pingin ngerasain makanan yang aku makan sendiri kayak dulu gitu loh, nggak namanya campur-campur. Walaupun misalkan anak aku ini ada sisa gitu ya teman-teman, karena nggak apa-apa aku milih biarin ada sisa daripada aku makan tuh direcokin gitu. Jadi aku memilih nggak apa-apa, nanti juga bakalan habis, karena porsi aku ini udah lumayan naik ya teman-teman. Sedikit, nggak sedikit sih, lumayan lah ya. Dari dulu tuh biasanya satu porsi, misalkan nasi ya satu porsi, untuk ukuran aku misalkan 2 centong nasi ukuran sedang
itu biasanya itu aku hitung itu satu porsi, dan sekarang itu bisa sampai 2 kali lipatnya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena aku lagi menyusui ya teman-teman, jadi ya gampang lapar. Dan hari ini tuh terulang lagi ya teman-teman, jadi gulai nangka aku ini nggak tahu kenapa malah bau busuk gitu, bau telur busuk. Padahal ini wajannya tuh udah aku cuci sebelumnya. Jadi tadi pagi itu aku bikin sarapan nasi goreng pakai telur gitu ya teman-teman. Dan pas kita cobain tuh rasanya kayak rasa telur busuk gitu, dan akhirnya nggak kemakan. Terus juga ini wajannya aku kan punya tinggal satu ini ya, yang kemarin tuh kan bolong, jadi ini aku pakai dong setelah aku cuci, tapi tetap dia masih bau, nggak tahu kenapa. Dan untungnya aku punya ayam ya teman-teman, jadi hari ini kita cuma makan ayam. Dan sayang banget gulai nangkanya itu harus kita buang, padahal aku kepingin banget. Terus juga gulai nangkanya tuh medok banget, sayang banget ya, mubazir banget. Tapi ya gimana, nggak bisa dimakan karena bau telur busuk gitu. Aku nggak tahu ya, aku udah coba rendam lagi ini wajannya, dan sampai sekarang itu belum aku pakai wajannya karena aku belum berani untuk pakai wajannya, takut masih bau busuk gitu loh teman-teman. Kemarin tuh dibilangin sama Pak suami suruh direbus, dan udah aku rebus pakai air ya. Semoga nanti pas aku coba lagi dia nggak bau busuk lagi, bau telur busuk ya teman-teman. Kalau misalkan masih bau telur busuk ya terpaksa ya aku harus ganti wajan. Dan sekarang wajan yang cuma tadi ada pas aku ngegoreng ayam itu cuma itu aja yang sekarang aku andelin ya teman-teman. Dan ini lanjut ke video, maaf banget aku malah nyerocos kemana-mana ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya kita berbagi pengalaman. Dan di sini aku lagi ngejemurin pakaian. Hari ini alhamdulillah tuh panas banget, udah beberapa hari ini sekitaran 3 hari mau 4 hari lah ya teman-teman. Di sini tuh panas. Kalau di tempat kalian gimana nih, panas atau enggak? Kalau di tempat aku masya Allah ya panas, alhamdulillah. Jadi pakaian aku tuh cepat kering, enggak yang harus nunggu 2 hari atau 48 jam lebih kadang ya teman-teman. Jadi ini sekitaran ya kurang lebih 12 jaman udah kering ya teman-teman. Karena panasnya itu kalian bisa lihat di sini itu panasnya udah nyorot banget ya teman-teman. Ini padahal aku baru jam 10 ngejemurin, tapi panasnya udah seperti ini. Nggak apa-apa lah ya, bersyukur aja, mau panas mau hujan bersyukur aja, nikmatin aja gitu ya. Yang penting kita nggak sampai namanya kebanjiran gitu ya teman-teman, karena banyak banget di luaran sana berita yang kebanjiran, rumahnya kerendam gitu ya. Dan intinya itu bersyukur ya teman-teman. Oh ya teman-teman, udah di akhir video aja nih ya. Makasih yang udah ngeklik video aku. Wassalamualaikum.